iPad gue ini iPad 9 yang udah gue pakai 1 tahun sebesar 64 GB. Halo guys, gue Catur. Kali ini kita ngobrolin gadget. iPad 64 GB apakah cukup buat desainer ataupun kalian yang ilustrator? Kali ini gue pengen spill iPad gue, yaitu iPad 9 yang 64 GB, dan gue itu udah 1 tahun pakai ini iPad, dan gue bisa mengatakan iPad 64 GB itu sangat cukup buat kalian desainer yang ingin beli iPad. Jadi gak usah khawatir ya. Kan standar HP sekarang kan udah minimal 128 Kak. Kenapa iPad 64 GB itu cukup? Karena di iPad ini kita kita itu udah punya HP ya. Jadi sosial media kayak WhatsApp kan gitu ya. Jadi udah ada di HP gitu loh. Jadi iPad itu di settingan gue itu fokus buat produktivitas. Jadi di iPad itu cuman hanya untuk gambar sama ya dikit-dikit lah main game gitu kan ya. Tapi setidaknya untuk komunikasi kita untuk seperti sosial media apapun itu gue taruh di HP. Sebagai desainer, iPad ini sangat berguna untuk produktivitas kalian. Seperti untuk membuat sketsa, presentasi di kantor atau presentasi di klien, setup yang minimalis di cafe gitu kan lebih enaknya kan pakai iPad daripada pakai laptop yang besar kan ya. Jadi iPad ini solusi banget karena alasannya portabilitasnya tinggi kan ya. Selain buat produktivitas, iPad gue itu dipakai buat entertain seperti yang saya sebutkan, yaitu gue juga main game, yaitu gamenya di iPad ini cuma satu gue dan gede banget, yaitu Genshin. Dari yang seperti gue sebutkan tadi, 64 GB itu cukup banget buat kerjaan, main game, presentasi dan sebagainya. Nanti gue spill kalau gue ada gambarnya. Jadi mengingat iPad itu tidak tersedia external storage atau gak ada memori SD card-nya, jadi kita perlu memikirkan beneran apakah 64 GB itu cukup buat kalian. Jadi seperti yang gue jelaskan tadi, jawabannya sangat cukup untuk 64 GB iPad ini ya. iPad itu punya OS atau sistem operation yang sangat kecil daripada laptop, meskipun ukurannya hampir sebesar laptop ya. Tapi operating sistemnya itu hampir sama kayak iPhone, kecil banget deh operating sistemnya. Jadi seumpamanya 64 GB itu setidaknya 50 GB itu bisa kalian pakai buat aplikasi dan penyimpanan kalian. Jadi ini iPad sudah gue pakai 1 tahun. Jadi mari kita spill isi-isinya seperti apa aja. Gue yang desainer menggunakan iPad 64 GB. Tentu saja fokus utama penggunaan iPad saya itu buat keperluan sketsa atau menggambar. Kadang-kadang gue itu bikin ilustrasi sendiri buat sketsa manual gitu kan di iPad gitu kan ya. Kadang gue pakai bikin aset-aset gambar sendiri sebagai desainer. Kadang ada aset-aset yang nggak bisa kita download di Freepik atau dimanapun itu, terpaksa kita bikin sendiri gitu kan ya. Jadi untuk aplikasi gambar itu gue itu pakai Procreate. Jadi gue pakai Procreate itu sudah dari awal beli. Jadi Procreate itu kurang lebih ada sekitar 20 project atau 30 project, itu totalnya gue ngabisin Procreate di internal itu sebesar 7 GB. Di iPad gue juga ada Canva, tapi gue sendiri pakai Canva di iPad hanya karena urgensi aja sih. Jarang-jarang banget gue pakai iPad karena kalau desain layout itu punya ada banyak aset gitu kan. Sedangkan internal itu buat nyimpenin aset itu kurang gitu kan, karena kapasitasnya juga ya kecil gitu, dan connect ke hard disk eksternal itu rada effort. Jadi harus mancepin adapter, harus mancepin charger, repot banget intinya untuk nyambungin external storage gitu kan. Jadi kalau gue layouting lebih suka di laptop, meskipun pakai Canva juga. Meskipun di iPad ini ada gue install, tapi tetap aja gue kembali ke laptop untuk mendesain, meng-layout menggunakan Canva. Selain itu gue pakai Affinity Photos dan Affinity Draw. Sebenarnya gue itu udah beli dari dulu di Affinity. Harapannya sih, pengennya sih gue tuh maunya itu kemana-mana gak ribet gitu kan, gak perlu bawa laptop gitu kan. Tapi kenyataannya buat saya sendiri ya, ini pendapat saya sendiri, jadi buat saya iPad itu belum mampu gantiin fungsi laptop yang gue pakai. Jadi buat keperluan layout, keperluan desain yang punya banyak aset, buat saya itu belum mampu gantiin. Jadi dan berakhir Affinity Draw dan Affinity Photo
Photos ini sekedar diinstal doang. Selanjutnya gue itu menggunakan iPad ini buat produktivitas. Jadi kayak bikin skrip konten YouTube ini gue menggunakan iPad. Jadi di iPad gue tentu saja ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan gue beli Microsoft 365 itu di Shopee ya. Jadi di Shopee itu ada jualan Microsoft 65 akun sharing gitu, dan gue rasa itu aman deh selagi legal ya. Dan Microsoft 365 di iPad gue itu sudah ngabisin sebesar sekitar setengah giga doang. Tapi ini setengah giga doang ini tidak termasuk file ya. Jadi file gue disimpan di file manager. Jadi 500 giga ini benar-benar full aplikasinya doang. Dan selain itu di internal gue, jadi ada banyak file-file project-project gitu kan di internal gue, termasuk aset-aset yang sering gue pakai gitu. Di internal gue itu habis sekitar 2 giga. Selain isi aset-aset desain, terus file script dan bahan-bahan script buat konten YouTube ini, 2 giga itu gue habisin untuk nyimpan video K-pop, video klip atau video-video K-pop favorit gue. Kalau ini kadang gue bertugas di tempat dimana gak ada sinyal, termasuk di konten ini jarang ada sinyal. Jadi gue menyimpan file-file offline seperti video klip itu buat hiburan aja sih. Terus untuk penyimpanan cloud, saya pakai iCloud yang gratis bawaan Apple sebesar 5 giga dan gue pakai dengan maksimal gitu. Terus kenapa gue gak pakai Google Drive? Google Drive gue pakai juga, tapi Google Drive ini tidak install di iPad. Gue cuma install di laptop karena memerlukan sinkronisasi file besar di iPad. Jadi gue gak install di iPad ini. Hanya install untuk file sharingnya itu hanya iCloud sama OneDrive-nya punyanya Microsoft itu. Untuk aplikasi entertain gue hanya ada VLC. VLC itu buat memutar video, dan adapun Apple Music dan Apple TV atau TV Plus gue hampir gak pernah pakai di situ. Dan selanjutnya ada GarageBand. GarageBand ini gue pakai untuk merekam audio konten ini. Fungsinya agar audio gue itu kualitasnya sedikit lebih baik daripada rekam langsung menggunakan audio kamera. Jadi untuk entertain gue udah habis 3 giga untuk entertain doang. Selanjutnya yang terakhir yaitu game gue. Game gue di iPad itu cuma satu doang di aslinya, yaitu Genshin Impact. Jadi gue itu akhir-akhir ini lebih suka main Genshin Impact ya, 4 bulan terakhir lebih tepatnya. Jadi gue sering main Genshin meskipun ya gak nyelesain misi sih, cuman buat login daily, cuman mengisi waktu kosong doang, nunggu ACC atau nunggu rendering. Biasanya gue buka Genshin Impact sih. Tapi Genshin Impact itu gede banget gamenya, jadi 25 gigaan di internal gue. Ini masih belum versi 4.0 ya, gue semenjak 4.0 ini belum login sama sekali, jadi belum kena update 4.0 itu udah 25 giga di iPad itu ya, jadi gede banget, nyebelin. Kesimpulannya, iPad gue ini iPad 9 yang udah gue pakai 1 tahun sebesar 64 GB tentu saja sangat cukup buat kalian yang suka gambar, suka naruh kerjaan kantor di iPad menggunakan Microsoft, menggunakan PowerPoint, terus buat entertain juga cukup, buat ngegame pun masih cukup. Jadi iPad 64 GB itu ternyata lega banget. Itu aja sih konten dari saya. Thanks sudah nonton, jangan lupa like dan share ke teman kalian, dan see you di next video.